Saudara Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus korupsi kuota haji. Dengan demikian, Yakut tetap menyandang status tersangka. Hakim beralasan KPK menetapkan Yakut sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji setelah mengumpulkan bukti yang cukup. Dalam pertimbangannya, Hakim menjelaskan bahwa penetapan tersangka merupakan proses yang dilakukan penyidik setelah memperoleh kejelasan adanya tindak pidana dengan minimal 2 alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Sebelumnya, saat agenda kesimpulan, Yakut Khalil Qomas sempat optimistis kebenaran akan terungkap melalui proses hukum dalam sidang pra-peradilan. Saudara, informasi terkini kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Claudia Carla dan juru kamera Adini Anissa. Selamat siang Carla, jadi selain 2 alat bukti yang dinilai hakim sudah lengkap oleh KPK untuk tetapkan Yakut sebagai tersangka, apalagi pertimbangkan hakim sehingga permohonan pra-peradilan Yakut ditolak? Ya baik, Vidi dan juga saudara, terkait dengan sidang putusan atas gugatan pra-peradilan hari ini terkait dengan gugatan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memang berlangsung pada pukul 10 pagi dan berlangsung sekitar 30 menit, selesai sekitar pukul 10.30 dengan dipimpin Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro, di mana untuk sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Yakut ini untuk menguji keabsahan atas penetapan status tersangkanya oleh KPK terkait dengan dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk periode 2023-2024. Dan tadi untuk sidang ini dibuka oleh hakim dan kemudian membacakan sejumlah pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar penetapan ataupun putusan pada sidang hari ini, diantaranya pertimbangan fakta-fakta persidangan, lalu juga pendapat ahli dan juga alat-alat bukti yang telah diberikan oleh pihak KPK. Maka berdasarkan hal-hal itulah, Vidi dan juga saudara, kemudian hakim menentukan ataupun memberikan putusan untuk menolak pengajuan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Yakut Khalil Qomas, di mana terdapat ataupun terkait dengan hasil putusan dari sidang hari ini, pihak kuasa hukum yang mewakili Yakut pada hari ini yang berhalangan hadir dalam sidang mengatakan kecewa atas putusan hakim tersebut, di mana ia berpendapat hakim hanya fokus pada pemenuhan 2 alat bukti saja yang diberikan oleh KPK, di mana diantaranya adalah terkait dengan 200 dokumen yang telah disita dan diperiksa oleh penyidik, lalu kemudian juga keterangan dari 40 saksi yang sudah dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Namun memang kurang menyentuh hal-hal terkait dengan prosedur hukum yang berlaku. Di antaranya adalah terkait dengan penetapan status tersangkanya yang dikeluarkan sebelum adanya hasil audit dari BPK terkait dengan dugaan kuota korupsi kuota haji tersebut, lalu kemudian juga penandatanganan surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh pimpinan KPK yang menurut keterangan dari kuasa hukum ini seharusnya ditandatangani oleh penyidik, lalu kemudian juga terkait dengan surat penetapan tersangka yang hingga saat ini memang tidak diberikan langsung kepada pihak Yakut, namun pihak Yakut ini baru melihatnya di kala persidangan pra-peradilan berlangsung, di mana tadi juga pada jalannya persidangan ada pihak KPK yang hadir dan juga memberikan keterangan terkait dengan putusan yang diberikan oleh hakim dalam sidang hari ini. Pihak KPK diantaranya yang hadir adalah Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK yaitu Asep Guntur Rahayu, dan juga juru bicara KPK menyatakan menghargai atas putusan dari hakim pada hari ini, dan dengan diputuskannya ditolaknya pengajuan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Yakut, maka status Yakut hingga saat ini masih ditetapkan sebagai tersangka. Dan kemudian apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh KPK adalah telah memberikan surat panggilan kepada Yakut dan juga sejumlah tersangka lainnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di KPK pada minggu ini untuk kemudian melengkapi berkas perkara sebelum akhirnya dilimpahkan ke pengadilan. Vidi. Baik, Claudia Carla dan Adini Anissa, terima kasih untuk laporan Anda.